Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang, maka dia tahu yang benar yang salah. Pertama kali dia tahu dan yakin bahwa dunia ini Allah yang menciptakan, hanya Allah yang berkuasa. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Sebelum hidayah masuk itu hati itu gelap. Perasaannya yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, Cina, Belanda, Jepang. Itu sebelum hidayah masuk dalam hati. Ketika hidayah masuk dalam hati, orang itu paham, oh ternyata ini manusia itu tidak berkuasa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Kalau manusia ini kuasa, nggak ada manusia mati. Nyatanya manusia itu mati semua, menunjukkan manusia tidak berkuasa. Manusia itu lahir dari perut ibu dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ini, manusia itu juga serba lemah, sangat lemah. Duduk agak lama gitu aja sudah capek, tidur lama juga nggak kuat, makan terlalu banyak perut sakit, melek terlalu lama ngantuk, hidup terlalu lama tua. Manusia sangat lemah sekali. Tetapi kalau ketika hidayah ini belum masuk dalam hati, perasaannya kuat manusia itu hebat. Kenapa ini? Karena hati gelap, manusia hebat. Kalau hidayah masuk, adalah manusia itu nggak ada apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ketika hidayah ini belum masuk, maka hati ini perasaannya dunia ini besar, hebat dunia ini. Tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia ini kecil, akhirat yang besar. Dunia ini sebentar, mampir ngombe, nggak pantas dicita-citakan, nggak pantas dibangga-banggakan. Akhiratlah yang besar, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kalau hidayah ini masuk dalam hati semula kan, orang itu akan punya kefahaman dan punya keyakinan. Yang paling menguntungkan untuk orang hidup ini satu aja, taat kepada Allah. Yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja, maksiat kepada Allah. Nggak ada perkara lebih bahaya melebihi maksiat. Bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Kalau kamu itu kena penyakit, maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit. Tapi kalau kamu itu maksiat, berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta. Apa enggak bahaya itu? Kalau bahayanya seluruh penyakit, bahayanya seluruh bahaya, bahayanya seluruh senjata, bahayanya seluruh racun, bahayanya marahnya raja-raja, marahnya manusia, marahnya teman, marahnya mertua, marahnya istri, marahnya jin, marahnya setan, semua dikumpulkan jadi satu. Itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang itu ada hidayah itu paham perkara ini, sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis, khawatir dimarahi oleh Allah. Nggak ada habis-habisnya marahnya, nggak ada habis-habisnya nangisnya. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam pernah berbuat salah sekali, itu pun tidak sengaja karena lupa, sama sekali tidak sengaja. Tapi beliau nangis bertahun-tahun, saking takutnya, karena beliau paham bahayanya marahnya Allah itu bahaya betul. Dan kalau orang itu dapat hidayah itu merasa bahwa taat kepada Allah itu betul-betul sangat-sangat menguntungkan. Sehingga kalau dia taat kepada Allah itu gembira, senang, syukur,
merasa sangat beruntung. Bagaimana tidak, sedangkan dia ini taat kepada pencipta alam semesta, penguasa dunia akhirat, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kaya, yang maha hebat segala-galanya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. Dan hidayah ini bertingkat-tingkat, memuliakan. Tingkatan pertama, orang itu paham, yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hidayah tingkat pertama. Setelah dia syahadat, perlu hidayah lagi, sehingga dia itu bisa senang sholat. Perlu hidayah ini. Kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, sudah syahadat juga nggak mau sholat, ataupun sholat dengan males, sehingga sholatnya itu digambarkan Nabi seperti gumbal bosok. Nah, habis sholat, sholatnya itu dihantemkan ke kepalanya sendiri. Seperti gumbal. Sholat ngantuk, sholat apa ya? Nah, itu kalau nggak dapat hidayah itu begitu itu. Kalau nggak dapat hidayah, maka sholat itu hina, dan barang siapa yang menghinakan sholat, maka dia adalah orang hina di sisi Allah. Setelah sholat perlu hidayah lagi, supaya sholatnya bisa khusyuk, perlu hidayah. Supaya sholatnya bisa istiqomah, perlu hidayah. Terus perlu hidayah. Supaya bisa puasa, perlu hidayah. Supaya bisa zakat, perlu hidayah. Kalau nggak ada hidayah, suruh puasa nggak mau. Kenapa puasa-puasa? Bikin lapar aja. Tapi kalau sudah dapat hidayah, paham dia, puasa ini amalan dicintai oleh Allah. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah, melebihi minyak kasturi. Kalau belum dapat hidayah, zakat itu berat. Sudah kerja mati-matian dikasihkan orang, nggak mau zakat, nggak mau. Tapi kalau sudah dapat hidayah, ini hartanya Allah, milik Allah, saya hamba Allah, mengeluarkan zakat itu dengan gembira, dengan senang. Setiap amalan perlu hidayah. Haji perlu hidayah, umroh perlu hidayah, zikir perlu hidayah, mencari ilmu perlu hidayah. Ini perlu hidayah semua. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, mencari ilmu juga nggak mau. Untuk apa ilmu agama? Ilmu-ilmu dunia, belajar mengenai dunia dianggap besar, tapi ilmu agama, ilmunya para nabi, para rasul dianggap kecil ketika belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, oh ini ilmu besar, ini ilmu agama, ini ilmu yang dibawa para nabi, ini ilmu dunia itu kecil. Dunia itu sendiri kecil. Dunia ini dikatakan nabi seperti sayap nyamuk, kecil dibandingkan akhirat, kecil. Orang itu menganggap dunia besar ketika belum tahu akhirat. Ketika sudah tahu akhirat, dunia ini kecil. Ini perlu hidayah untuk punya kefahaman seperti ini. Insyaallah nggih. Jane yang terangkil iki diomong apa ora petek mudeng. Apa jane hidayah. Wis to, walaupun gak mudeng lungguh wae. Engko rak sese mudeng. Sese mudeng. Insyaallah Bang nggih. Insyaallah. Makane saya ini mboten samantuk dalu niki nggih. Itikaf sedaya. Masyaallah. Mengke jam 3 ku wis tangi tahajud kabeh, nangis. Wong niku supaya duwe derajat. Wong niku supaya duwe derajat nyelametne umat niku diantawisi kalih. Amalan loro diantarane. Nomor 1 tahajud, nomor 2 nangis. Itu hadis sedaya niki. Nek bagi pengen duwe derajat nyelametne umat, tahajud karo nangis. Tahajud tok rung cukup,
tahajud karo nangis. Nangis tok gak cukup. Nangis karo turu gak, nangis karo tahajud. Nek nangis karo tahajud, mengke malaikat sami ndongakne, ya Allah, niki dungane wong njenengan tampi kangge umat. Insyaallah nggih. Kita pengen istri ini dadi sae, anak ini dadi sae, umat dadi sae. Pertama itu dijawab, nomor 2 tahajud, nomor 3 nangis. Mengke suwe-suwe derajat diangkat kali Gusti Allah.